seperti sekarang triwulan 1, masa pelaporan itu tanggal 1 sampai tanggal 15. Iya. Setelah itu ya, mohon maaf, laporan ditutup. Iya. Laporan LKPN ini sangat bertujuan untuk bagaimana kita mengetahui berapa sih besaran investasi yang ada di Kota Makassar ini. Satgas pengawasan ini, kalau ini memang dimaksimalkan, saya kira ini memberikan edukasi juga kepada pelaku-pelaku usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi menjumpai Anda yang selalu setia bersama kami di channel ini. Saya Ida Fahri kembali bersama dengan dua orang narasumber yang pastinya Anda yang butuh informasi ini akan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan tentu saja LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Nah, seperti apa informasi ini yang sudah berada di Triwulan 2026? Saya sudah bersama dengan narasumber di kesempatan siang ini, ada Pak Mario Said, SIP MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Iya, sehat Pak ya. Kita ketemu lagi dalam suasana yang lebih baik. Kemudian mendampingi beliau ada Adinda Akbar Utama, SIP MSI, Fungsional Ahli Muda, DPM PTSP Kota Makassar. Assalamualaikum Dinda. Iya, sehat juga dan senang sekali Pak Kadis dan Pak Kabid ini merupakan salah satu upaya juga untuk sosialisasi kembali ya Pak Kadis ya, edukasi kembali kepada para pelaku usaha non-UMK. Nah, ini untuk pelaporan LKPM-nya. Boleh disampaikan dulu sedikit Pak Kadis seperti apa sih sebenarnya untuk LKPM itu? Apa yang boleh disampaikan untuk prolog podcast kita siang ini? Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Jadi menyangkut masalah LKPM ini saya kira sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana investasi atau realisasi investasi yang ada di Kota Makassar ini. Jadi sangat penting diharapkan bagi para pengusaha, khususnya tadi disampaikan tidak bahwa kecuali barangkali UMKM, kalau UMKM itu tidak wajib, tapi bisa juga mereka melaporkan realisasi usahanya. Dan dia sifatnya tidak wajib. Nah, kalau yang kecil, menengah, dan besar, melaporkan. Iya, artinya. Jadi kita sangat berharap dengan ada laporan ini, bahwa laporan ini langsung ke BKPM, langsung ke pusat, dan di pusat langsung monitor bahwa realisasi investasi di Kota Makassar ini, apakah dia meningkat, apakah dia menurun, apakah dia stagnan, ya ini dari hasil realisasi laporan. Makanya kita sangat berharap ini menjadi kewajiban dari para pengusaha yang ada di Kota Makassar untuk kiranya melaporkan LKPM-nya, baik itu secara triwulan maupun secara semesteran, tergantung dari besaran dari skala usahanya. Oke, saya Dinda dulu. Sampai hari ini bagaimana respon untuk pelaporan ini? Alhamdulillah dari pelaporan di Triwulan 1 ini, masuk Triwulan 1, sudah banyak yang melapor, sudah lebih dari kurang lebih 800-an yang melapor, dengan tentunya masih melalui tahap verifikasi. Tapi 3 hari di peraturan pemerintah kita itu ada 3 hari untuk verifikasi maksimal, melakukan verifikasi apakah ada perbaikan atau statusnya sudah disetujui. Tapi alhamdulillah sejauh ini, apalagi kemarin kita sudah sempat dicek, dari kita lihat ya meningkat jumlah pelapornya. Artinya dengan BIMTEK yang sudah dilakukan diharapkan sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin Pak ya, yang kemudian masih banyak yang kurang jelas, masih banyak yang harus didampingi dan mungkin belum maksimal untuk pengisiannya. Ada landasan tentu saja berkaitan dengan landasan kewajiban LKPM. Boleh Dinda disampaikan? Baik, terkait LKPM ini tentunya bukan sebagai kewajiban yang tanpa dasar ya. Tentu ini berlandaskan hukum yang diatur melalui Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dan kemudian di breakdown lagi ke peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis
resiko yang diperkuat melalui Permeninvest BKPM nomor 5 tahun 2025 yang sebelumnya dari tahun nomor 5 2021 itu tentang tata cara penyelenggaraan perizinan usaha. Di situ secara teknis diatur tentang kewajiban dan terkait masa pelaporannya juga. Oke. Nah, kalau kita kemudian melihat Pak Kadis bahwa untuk pelaku usaha non UMK, artinya usaha mikro kecil, gitu Pak ya, non usaha mikro kecil. Ini mungkin lebih jelas lagi Pak untuk LKPN ini siapa yang kemudian ditujukan? Oh ya. Ya. Jadi skala usaha yang ditujukan LKPN atau menjadi kewajiban dia untuk melakukan laporan, yaitu usaha kecil. Yang kedua adalah usaha menengah, dan yang ketiga adalah usaha yang besar. Ya. Usaha yang kecil dan menengah itu pelaporannya dilakukan per semester, dan usaha besar itu dilakukan per triwulan. Setiap triwulan mereka harus melaporkan realisasi investasi. Oh, itu Bu Ida. Ya. Investasinya. Kembali ke Adinda lagi tadi sampai mungkin untuk mulai waktu pelaporan ini. Ya. Meneruskan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, memang terkait pelaporan ini memang ada dua, ada yang per semester, ada yang per triwulan. Per semester sendiri untuk skala kecil dan untuk skala menengah dan besar itu di per triwulan. Jadi pelaporan ini memang dikhususkan untuk yang skala non UMK untuk triwulan 1 ini. Ada pengecualian juga sedikit saya sampaikan, untuk skala mikro itu tidak diwajibkan untuk melaporkan LKPN. Dan juga penyelenggara yang menggunakan dana APBN maupun PBD itu tidak wajib melaporkan. Tidak wajib. Tapi sejauh itu yang skala menengah dan besar itu wajib untuk melaporkan LKPN. Baik secara semester melalui tiap semester ataupun per bulan. Oke. Nah, kita sampai pada bagaimana tata cara pelaporannya, Dinda. Ini sekaligus menyampaikan ke penonton kita yang mungkin masih ada yang belum jelas untuk hal ini, silakan. Tata cara pelaporan LKPM ini melalui OSS. OSS, ya. Melalui OSS yang melalui akun dari pelaku usaha. Karena setiap pelaku usaha yang memiliki NIB tentunya memiliki akun untuk akses ke OSS. Tata caranya dengan melakukan pelaporan, yang penting semasa waktu pelaporan. Jadi seperti sekarang triwulan 1, masa pelaporan itu tanggal 1 sampai tanggal 15. Setelah itu ya, mohon maaf, pelaporan ditutup. Nah, itu yang jadi kendala. Kadang ketika pelaku usaha tidak tahu, terbacanya tidak melapor. Karena dia lewat dari masa pelaporan itu. Terkait teknisnya dia melapor dan melalui tahap verifikasi yang sempat saya sampaikan, ada 3 hari maksimal hari kerja untuk dilakukan verifikasi. Apakah dikembalikan untuk perbaikan atau statusnya disetujui. Jadi kami berharap pelaku usaha juga setelah melapor diperhatikan selama 3 hari itu. Jangan langsung ditinggal. Jadi perlu dilihat apakah notifnya sudah disetujui atau masih perlu perbaikan. Kalau perlu perbaikan ya silakan ditindaklanjuti sesuai arahan dari notif perbaikannya. Ini juga mungkin perlu ditekankan di situ kepada para pelaku usaha bahwa jangan sampai meninggalkan selama 3 hari itu. Jadi tetap harus dipantau karena mungkin ini salah satu faktor yang menyebabkan kesalahan mungkin ya. Ini yang kadang jadi ini, dia sudah kirim, baru status terkirim, sudah ditinggal. Padahal yang output yang harus dicari, statusnya disetujui, bukan hanya terkirim. Apa yang termuat dalam pelaporan itu, LKPN ini? Terkait pelaporan LKPN ini tentunya yang seperti kita ketahui, laporan kegiatan penanaman modal. Sehingga yang muatan yang ada di dalam itu menekankan pada modal tetap atau modal kerja. Ini yang kadang jadi kekhawatiran, banyak yang berpikir ada sangkut pautnya dengan keuangan atau perpajakan. Nah, di sini murni yang dilaporkan itu adalah belanja modal tetap atau modal kerja dan informasi penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Nah, modal tetap ini seperti misalnya kalau restoran atau hotel mungkin ada penambahan, dia beli meja atau kursi. Nah, nominal jumlah investasi di meja atau apa ya itu yang dilaporkan. Jadi tidak berbicara masalah untung rugi dari kegiatan usaha itu, tidak melaporkan untung ruginya. Ada yang biasa was-was tentang itu. Karena sempat beberapa kita kalau bintek ada beberapa yang salah paham. Jadi takut melapor karena berpikir ada sangkut pautnya dengan
keuangan atau Keuangan. perpajakan. Oke. Artinya ini tidak perlu ragu untuk itu, dan kalau misalnya memang ada yang perlu ditanyakan, ada pendampingan ya Betul. yang dilakukan oleh teman-teman dari DPM PTSP. Nah, kalau kemudian kita melihat lagi Dinda, karena teknis ini Pak Kadis, Yes. Dinda dulu. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang biasanya poin yang kemudian ini menjadi permasalahan dari pelaku usaha ketika mengisi, salah satunya tadi belum 3 hari tapi sudah meninggalkan dan akhirnya tidak kemudian Bacanya, baca. ya, Oke. Apalagi Dinda yang biasanya menjadi penyebab ini? Yang biasa faktor ketidaktahuan. Jadi ya mungkin karena pelaku usaha ini dengan kesibukannya lupa bahwa setiap periode triwulan atau semester itu ada kewajiban yang memang ya dulu waktu masih peraturan pemerintah nomor 5 2021 itu memang pelaporannya itu hanya 10 hari. Iya. Biasanya tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan April kalau Iya. dari 1. Nah, setelah perubahan peraturan pemerintah di 28 tahun 2025 kemarin, ada penyesuaian bertambah juga masa pelaporan. Tanggal 1 sampai tanggal 15, Iya. tambah 5 hari. Tambah 5 hari. Dan jangan juga khawatir ketika bertepatan dengan hari libur nasional, maka OSS akan memberikan notifikasi ada penambahan waktu biasa. Oh, oke. Seperti itu. Jadi biasa kendala itu pertama dari ketidaktahuan masa pelaporan karena lupa dengan kesibukan. Ada juga yang tidak tahu terkait tata caranya, sehingga disitulah kita melakukan BIMTEK untuk memberikan sosialisasi tata cara penginputan. Tapi kan ini seharusnya tidak terjadi berulang-ulang ya. Betul. Tentu juga sudah harus ada upaya yang dilakukan bagaimana kemudian pelaku usaha ini memang ingat waktunya ya. Kemudian seperti tadi 3 hari mantau, nah ini juga yang harus tentu saja diperhatikan ya oleh pelaku usaha. Pak Kadis, untuk setelah dilakukan pengisian yang memverifikasi ini Pak. Oh ya. Iya. Jadi begini Bu, ya, dari untuk menyangkut masalah yang verifikasi, yaitu dari BKPM sendiri atau Kementerian Investasi, begitu pula dari teman-teman dari DPM PTSP, PTSP, Kota Makassar, dan Provinsi memverifikasi untuk LKP. Apakah itu bisa disetujui atau tidak, ataukah ada hal yang perlu ada penambahan, seperti yang disampaikan oleh Adinda. Dan setelah pelaporan ini, selanjutnya Pak? Jadi setelah pelaporan pembinaan berikan. Oh ya, jadi sebenarnya di DPM PTSP sendiri itu senantiasa kita melakukan pendampingan. Kapanpun itu kita lakukan pendampingan. Kalau misalnya memang ada dari pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan informasi barangkali, baik itu secara offline maupun secara online, ya itu bisa dilakukan bertatap langsung di DPM PTSP ataupun kanal DPM PTSP, bisa juga secara offline. Ya, saya kira begitu. Dinda, apa yang paling banyak ditanyakan sampai saat ini? Sampai saat ini kebanyakan itu yang tidak diketahui pelaku usaha itu biasanya terkait pengkategorian laporannya ya, maksudnya ini masuk di belanja modal tetap atau di modal kerja atau lain-lainnya seperti itu. Ada biasa yang masih bingung, atau juga biasa mau menambahkan jumlah tenaga kerja dia bingung apakah saya laporkan ini jumlah existing keseluruhan atau yang ada saja. Nah, yang harus dilapor itu sebenarnya pada periode misalnya triwulan 1 penambahannya saja yang dilaporkan. Jadi misalnya jumlah tenaga kerja ada 15, ada penambahan 2, yang dilaporkan 2 saja. Bukan langsung dilapor 17, bukan. Nanti sistem yang secara otomatis yang mengakumulasi terkait itu. Lagi selain tadi seperti itu yang disampaikan, atau mungkin sudah tidak ada lagi yang Iya, palingan tata cara pengisian sih, tata cara pengisian. Makanya kita juga buka klinik LKPM itu di kantor Mall Pelayanan Publik lantai 2, itu bisa secara offline langsung datang. Kita juga sediakan juga melalui online, yang mau lewat Zoom nanti bisa akses lewat dari kanal DPM PTSP Kota Makassar untuk didampingi tata cara pengisian. Yang mendampingi Pak Kadis tata cara pengisian teman-teman dari PTSP, itu kan juga SDM-nya ditingkatkan kualitas. Bagaimana teman-teman yang melakukan pendampingan ini Pak Kadis? Iya, saya kira kita juga di DPM PTSP sendiri ya, itu selalu melakukan bagaimana peningkatan SDM teman-teman kita.
baik itu melalui sosialisasi misalnya, kalau misalnya memang ada sosialisasi menyangkut terkhusus menyangkut masalah regulasi yang baru seperti yang kemarin ini ada PP 28 tahun 2025, ya itu senantiasa kami mengirim teman-teman untuk bisa mengikuti sosialisasi tersebut. Begitu pula kemarin kita sudah melakukan bimbingan teknis, kita sudah buat bimbingan teknis khusus untuk teman-teman yang ada di DPM PDSP. Jadi memang kita sudah bekali mereka dengan bimbingan teknis supaya dia betul paham mengenai regulasi yang baru, khususnya menyangkut salah satunya juga menyangkut masalah bagaimana pelaporan realisasi investasi. Iya, sampai saat ini nanti teman-teman sudah kemudian bisa mengatasi keluhan apa saja ya? Ya, insya Allah. Ya, para pelaku usaha. Ya. Pak Kadis, tujuan dari pelaporan LKPM ini tentu selain kemudian nanti bisa melihat bagaimana kondisi investasi di Kota Makassar, apalagi Pak yang boleh kemudian terbaca terpantau dari pelaporan LKPM ini? Ya, saya kira pelaporan LKPM ini sangat bertujuan untuk bagaimana kita mengetahui berapa sih besaran investasi yang ada di Kota Makassar ini. Sehingga ini juga membuka peluang bagi calon-calon investor yang lain bahwa melihat bahwa potensi di Makassar itu sebenarnya besar dengan melihat realisasi investasi yang ada. Sehingga kita berharap ya ke depannya calon-calon investor ini bisa juga masuk untuk menanamkan investasinya di Kota Makassar. Harapan kita seperti itu barangkali dengan adanya pelaporan ini. Dan itu tadi juga bisa terpantau di tingkat pusat bahwa realisasi investasi yang ada di Kota Makassar ini juga punya potensi. Ya, sehingga mereka juga bisa mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak luar barangkali dengan dubes atau segala macam. Contoh juga nanti di bulan 6 nanti mungkin ada kegiatan investasi di Kota Makassar ini. Salah satunya itu barangkali tujuan daripada ya. Bisa disampaikan sedikit Pak Kadis kondisi investasi bagaimana kemudian para calon investor mungkin yang berminat ke Kota Makassar seperti apa yang boleh disampaikan mungkin secara ini saja secara umum saja agar kita pun tahu ini bagaimana iklim investasi kita di Makassar. Saya kira iklim investasi yang di Kota Makassar ini cukup baik dan potensinya juga masih cukup, peluangnya masih banyak. Baik itu dari segi beberapa sektor perikanan, sektor jasa, sektor kesehatan, sektor pendidikan, ya sektor telekomunikasi, perumahan. Saya kira ini masih mempunyai peluang yang besar di Kota Makassar ini, sehingga kita berharap memang dengan iklim investasi yang kondusif, peluang-peluang yang ada juga ini masih terbuka luas dari berbagai sektor yang tadi saya sudah sampaikan. Ya mudah-mudahan ini juga memberikan ini kepada calon-calon investor untuk punya minat masuk ke Kota Makassar. Lagi, ya. Seperti dengan peningkatan Pak Kadis ya. Peningkatan realisasi investasi kita. Ini juga memang perlu kita terus memantau ya Pak Kadis karena 2027 kan sudah dicanangkan tahun akselerasi pembangunan. Ya artinya juga percepatan pembangunan di Kota Makassar. Ini tentu harus melihat juga bagaimana kemudian investasi, kondisi investasi di Kota Makassar. Perbandingan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya mungkin Pak Kadis boleh disampaikan juga? Iya, perlu saya sampaikan bahwa untuk realisasi investasi yang ada di Kota Makassar ini dari tahun ke tahun, tahun 2022 itu kita berada di 3,93 triliun. Dan di tahun 2023 ini memang besar Bu Ida, sekitar 5,89 triliun karena memang ada proyek strategis nasional yang ada di Kota Makassar, ada New Port, begitu pula dengan adanya jalan layang ini. Sehingga ini juga yang mendongkrak sehingga nilai realisasi investasi di Kota Makassar bisa tinggi. Di tahun 2024 memang mengalami rebound turun lagi di angka 3,82 triliun dan alhamdulillah di tahun 2025 ini ada peningkatan yang signifikan lagi 5,29 walaupun ini sebenarnya tinggi karena tidak ada kegiatan yang strategis yang sifatnya skala nasional yang ada di Kota Makassar, tapi nilainya ini meningkat luar biasa dari 3,82 menjadi 5,29 triliun. Ya.
Oke. Nah, untuk antisipasi agar tidak turun lagi investasi nih Pak, untuk langkah-langkah dari BPNPT sendiri untuk kemudian meningkatkan investasi Kota Makassar, apa yang dilakukan Pak? Iya, jadi langkah-langkah kita yang pertama itu melakukan bimbingan teknis yang sudah kita lakukan kemarin untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha-pengusaha untuk bisa secara aktif melakukan pelaporan terhadap realisasi investasinya. Yang kedua juga kita mengoptimalkan pengawasan rutin kita di teman-teman di DPNPTSP. Saya sudah sampaikan untuk menambah volume pengawasannya, mengoptimalkan volume pengawasannya. Jadi di tahun kemarin kalau misalnya pengawasannya 3-4, ya ini ditambah lagi saya bilang. Ditambah bisa sampai 10 kali kita turun dalam sehari atau apa ya. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk bisa mengoptimalkan dari segi pengawasan. Begitu pula menyangkut masalah pelaporan penyebaran informasi barangkali ini juga dimaksimalkan di setiap saat di mana saja kita harus melakukan penyebaran informasi dan teman-teman media juga barangkali bisa membantu kami untuk memberikan edukasi kepada para pelaku-pelaku usaha. Saya kira itu, Bu. Jam di momen Iya, insya Allah. Iya, ke depan menjadikan pelayanan publik ini sebagai tentu saja tempat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berstandar tinggi begitu Pak ya? iya, Bisa dikatakan iya, iya, Kota Makassar. iya. Hal ini sudah kemudian diupayakan seperti itu. Nah, kalau sampai hari ini, saya ke Adinda dulu. Mungkin memantau juga bagaimana kemudian pelayanan yang diberikan oleh teman-teman yang ada di mall pelayanan publik sampai hari ini. Iya, alhamdulillah dari sampai sekarang rekan-rekan yang ada di mall pelayanan publik Ya, terus meningkatkan pelayanannya, baik itu pendampingan khususnya pendampingan LKPM ini melalui klinik LKPM. Jadi setiap masa pelaporan itu kita buka klinik LKPM ya, khusus yang mengcover menangani pelaku-pelaku usaha yang datang secara offline untuk didampingi pelaporan LKPM. Dan ada satu-satu sih sebenarnya terobosan kita yang seperti kita mulai jalankan dari 2000 beberapa tahun terakhir ini adalah kita memberikan informasi melalui WhatsApp. oke. Jadi data-data pelaku usaha yang terjaring di kita itu kita filter untuk nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, kita berikan informasi. H-3 sebelum masa pelaporan itu kita share ke WhatsApp pelaku usaha untuk mengingatkan, karena itu biasa kendalanya itu karena lupa seperti itu bahwa ada masa pelaporan. Jadi kita bantu ingatkan. Jadi tidak ada mungkin ke indikasi yang mau abai tidak melapor, tapi mungkin karena lupa, nah kita bantu lewat WhatsApp itu. Oke. Gitu. Ini salah satu inovasi Iya. yang lahir untuk kemudian melihat yang sebelumnya mungkin kelemahannya di sini Nah. harus ditambah, harus diperbaiki agar tentu juga pelaku usaha ini ingat. Apalagi inovasi yang kemudian dilahirkan oleh DPMPTSP untuk hal ini? Terkait LKPM ini kita juga melakukan pendampingan pada saat pengawasan rutin itu. Iya, Pada saat kita pengawasan di masa pelaporan, kita tidak hanya serta-merta bicara sanksi, iya, tapi kita juga mendampingi, ikut langsung mendampingi di tempat di lokasi usaha itu tata caranya. Kalau memang kami berharap sih memang setiap kita turun itu bagian legal atau administrasinya itu standby supaya bisa kita langsung kasih edukasi tata cara pelaporan. Dan tentunya juga pengawasan ini ya harus dengan penerapan sanksinya. iya. Nah, ketika ini tidak dilaksanakan ya tentu kita pakai sanksi berjenjang mulai dari teguran pertama sampai ketiga hingga bisa sampai ke pencabutan perizinannya. Tapi kan sangat disayangkan Ibu. Kalau terkait pelaporan ini yang tidak sampai 10 menit melaporkan sampai izinnya mau dicabut, ini kan kasihan karena ketika dia mau urus lagi ya mulai dari nol lagi seperti itu. Ya, yang kemudian kena sanksi. Ada beberapa yang kena sanksi karena sistem pensangsian ini terintegrasi melalui OSS, ya, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dengan kita pemerintah daerah. Jadi memang di notifnya itu ke akun OSS si pelaku usaha langsung terkait peringatannya. Tapi ketika dia melaporkan di periode berikutnya, maka sanksi yang terkait akan gugur secara
otomatis ya. Seperti itu. Itu. Oke, secara keseluruhan Pak Kadis untuk inovasi yang dibuat oleh DPMPTSP sendiri untuk kemudian bagaimana pelayanan publik di MPP ini bisa berstandar tinggi. Apa yang coba kemudian diberlakukan, terobosan-terobosan apa Pak untuk kedepannya kemudian ini bisa lebih bagus lagi? Apakah mungkin koordinasi antar unit ini lebih diperketat lagi mungkin Pak? Ya, ya, Mida. Saya kira Iya. beberapa hal barangkali memang perlu ada perbaikan-perbaikan Iya. di DPMPTSP seperti juga tadi sampaikan Mida menyangkut masalah koordinasi, saya kira juga harus dimaksimalkan Iya. karena di DPMPTSP di MPP itu ada beberapa instansi, baik itu instansi internal pemerintah kota maupun eksternal dari pemerintah kota berada di MPP. Sehingga memang perlu koordinasi itu sangat penting untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, ya, khususnya dari berbagai perizinan barangkali juga, dan itu juga menyangkut masalah pelaporan LKPM ini. Yang kedua juga dari segi sistem barangkali aplikasi ini perlu kita upgrade, kita tingkatkan karena memang masih ada beberapa proses perizinan itu sifatnya masih manual, sehingga ini yang perlu kita tingkatkan lagi supaya kedepannya tidak ada lagi yang proses perizinan itu dilakukan secara manual, semua by system. Nah, kita harapkan seperti itu, dan ini juga terkoneksi, berkoordinasi dengan pihak Dinas Kominfo, di mana di situ ada aplikasi besar dari pemerintah kota adalah Lontara Plus. Ini juga perlu ada kesesuaian antara sistem yang ada di DPMPTSP dengan sistem yang ada di Lontara Plus. Jadi kita akan integrasikan semua sistem yang ada di DPMPTSP, khususnya juga menyangkut masalah pengaduan. Ini kita akan integrasikan masuk ke Lontara Plus. Oke. Dinda, bagaimana antusias warga Kota Makassar ke mall pelayanan publik ini? Jangan sampai kemudian sudah ada MPP dibangun dengan megah, dengan pelayanan mana, tapi masih kurang tersosialisasi, masyarakat masih belum terlalu tahu bahwa ternyata ada pelayanan yang bagus di sini, efektif. Kalau dari antusias, kalau kami melihat ini cukup banyak, karena tentunya seperti kita ketahui sama-sama, mall pelayanan publik kita ini standarnya luar biasa, sangat nyaman. Betul, gitu. Jadi menjadi sangat jadi pilihan memang, apalagi di dalamnya sudah terintegrasi dengan OPD teknis lainnya, baik seperti capil dari pertengahan ada, jadi sehingga dalam satu atap itu sudah bisa mencakup berbagai layanan di dalamnya seperti itu. Iya, jadi sejauh ini sih sangat sudah terlihat ya bagaimana masyarakat dimudahkan di tempat itu. Ya, Pak Kadis, terkait dengan perizinan, ini kan juga Makassar dengan 2027 tahun akselerasi pembangunan. Nah, ini bisa kita katakan bahwa perizinan juga ini harus diperketat begitu Pak ya, dengan regulasi-regulasi yang sudah ada. Kalau kemudian ada juga Satgas Pengawasan Perizinan Pak, ini yang mungkin tupoksinya adalah tentu memberikan peringatan ataupun penindakan mungkin bagi pelaku usaha misalnya yang kemudian terindikasi melakukan pelanggaran. Seperti apa Pak untuk sampai hari ini bagaimana Satgas Pengawasan Perizinan ini berjalan? Ya, seperti itu yang melakukan pengawasan terhadap bagaimana proses perizinan ini berjalan, Bu Ida. Jadi Satgas ini diketuai oleh Pak Sekda dan DPMPTSP, saya selaku Kadis DPMPTSP selaku koordinator. Nah, untuk mengkoordinir teman-teman yang OPD lain yang ada di dalamnya, ada perindak, ada perumahan, ada tata ruang, ya semua instansi teknis itu ada di dalam Satgas Pengawasan ini. Saya kira ini sangat efektif sekali sebenarnya kalau ini berjalan dengan maksimal. Karena selama ini kalau memang ada hal-hal dari pelaku-pelaku usaha, baik itu dari segi perizinan yang bermasalah ataupun dari segi perizinan yang tidak berkesesuaian dengan usaha yang dia lakukan, nah inilah yang turun, Satgas ini yang turun untuk melakukan pengecekan baik secara fisik di lapangan maupun secara administrasi. Nah, kita selalu senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha, baik itu tadi saya bilang secara administrasi maupun bagaimana
bentuk-bentuk usaha yang dilakukan, kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha itu sendiri. Jadi ini Satgas pengawasan ini, kalau ini memang dimaksimalkan, saya kira ini memberikan edukasi juga kepada pelaku-pelaku usaha. Misalnya tadi seperti disampaikan Dinda Akbar, bahwa memang mungkin juga ada pengusaha yang tidak begitu paham tentang bagaimana proses perizinan itu sendiri, ataupun jenis-jenis usaha apa yang tidak tercover di dalam perizinannya. Itu kan mereka biasa tidak mengerti. KBLI-nya, NIB-nya sudah jelas ada, tapi mungkin di KBLI-nya masih kurang. Sehingga inilah ya salah satu bentuk juga barangkali pengawasan ini memberikan juga edukasi sekaligus juga memberikan punishment. Kalau misalnya kita sudah memberikan teguran, baik itu teguran secara lisan maupun secara tertulis, dan pada akibat terakhir itu, yang terakhir sekali kalau memang tidak memungkinkan lagi, ya kita terus melakukan tindakan dengan melakukan penyegelan atau penutupan secara sepihak. Belakangan ini Pak Kades, bisnis pedal ya. Ini kan juga mungkin di Makassar sudah menjamur juga. Bagaimana kemudian melihat perizinan ataupun para pelaku usaha ini untuk bisnis ini ketika melakukan pengurusan dan perizinannya di DPM PTSP Kota Makassar? Iya, kemarin memang dari usaha pedal ini ada memang beberapa yang belum lengkap dari segi perizinan. Bisa saja dia dari segi perizinan IMB-nya sudah ada, tapi ada izin-izin yang lain yang mereka belum penuhi. Misalnya dia ada kafe di dalam, ya, tapi itu dia belum melakukan. Nah, inilah kita kemarin juga dari Satgas pengawasan ini turun melakukan pengawasan, memberikan edukasi dan memberikan tenggang waktu juga untuk mereka melengkapi perizinannya. Iya, sudah berdiri tapi belum lengkap. Iya, belum lengkap ya, karena itu tadi ada usaha-usaha lain. Iya, di dalamnya. Di dalamnya. Karena pelaku usaha tidak tahu bahwa setiap menambah jenis kegiatan usaha lain di dalam satu tempat itu perlu ada KBLI sendiri lagi. Oh, seperti itu. Berarti ini edukasi yang harus memang disampaikan lagi ya Pak Kadis, bahwa memang harus ada izin lagi ya ketika beberapa usaha yang ada di dalam menambah usaha dalam satu tempat. Karena intinya fungsi kita adalah juga pembinaan. Berikan pembinaan kepada pelaku usaha. Tapi kalau kita semua bina dan dia masih bandel, ya boleh buat. Sanksi. Oke. 1 menit Pak Kadis, closing statement untuk podcast kita siang ini, silakan. Ya, kepada pemirsa semua, para pelaku usaha, kami sangat berharap bahwa laporan LKPM itu sangat penting. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana potensi investasi yang ada di Kota Makassar ini. Ini akan memberikan peluang yang besar kepada para calon-calon investor yang ada di luar sana, yang mungkin saja mau menginvestasikan dananya di Kota Makassar, sehingga ini memberikan peluang yang besar kalau dia melihat bahwa potensi investasi di Makassar itu mempunyai peluang yang besar. Jadi kita berharap dari para pelaku usaha tolong melaporkan realisasi investasinya, baik itu secara triwulan maupun secara semesteran. Iya, saya kira itu. Betul. Jangan diabaikan karena akan ada sanksi kalau kemudian terabaikan ya Pak Kadis. Baik. Ya Pak Kadis, terima kasih Pak Mario Said, SIP MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal Pendanaan Terpadu 1 Pintu Kota Makassar. Adinda Akbar Utama juga terima kasih sudah hadir untuk podcast kita kali ini. Nanti kapan-kapan Pak kita podcast lagi Pak ya, memberikan edukasi kepada amin, memberikan edukasi kembali kepada penonton kita. Dan untuk kali ini adalah waktunya untuk melaporkan LKPM Anda. Terima kasih sudah bersama saya Ida Fahri. Sampai jumpa.